Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Suihin di YouTube channel saya, Suihin Channel. Ya, teman-teman, memang beberapa waktu belakangan ini ada beberapa orang teman saya tuh curhat kepada saya, gitu. Curhatnya seputar masalah keuangan. Jadi beberapa orang dari mereka tuh bilang, aduh Suihin, kok saya kayaknya sulit banget ya mengatur keuangan. Nah teman-teman, kalau ngomong masalah keuangan seperti ini, sebenarnya tuh bukan cuma masalah teman saya aja gitu. Mungkin teman-teman semua di sini juga merasakan hal yang sama atau mengalami hal yang sama. Sulit banget mengatur keuangan ya. Gimana sih cara mengatur keuangan yang benar, yang tepat, yang pas ya, supaya saya tuh nggak lagi ketemu masalah kesulitan keuangan nantinya. Nah, sehingga teman-teman saya itu bertanya kepada saya, Suhin, kalau kamu sendiri ngatur keuangan tuh gimana sih? Bagi saya tipsnya dong, bagi saya caranya dong ya. Nah, teman-teman, sebenarnya ketika saya mengatur keuangan, saya nggak ada resep khusus, nggak ada rahasia khusus. Tapi teman-teman kalau pengen tahu bagaimana sih caranya saya mengatur keuangan, nah dalam video saya kali ini akan saya bagi based on atau berdasarkan pengalaman yang udah saya jalani selama ini ketika saya mengatur keuangan. Dan menurut saya sih cukup oke ya, dan cukup berhasil. Mudah-mudahan setelah video ini teman-teman tonton, saya harap teman-teman coba praktekin. Dan nanti kalau berhasil, teman-teman bagikan pengalamannya di kolom komen, sehingga nanti kita semua bisa sama-sama mendapatkan manfaat yang sama. Nah teman-teman, konsep apa sih yang saya gunain selama ini dalam mengatur pola keuangan? Ya, teman-teman, jadi ketika saya dulu pernah studi, itu saya pernah belajar yang namanya teori keseimbangan pendapatan nasional. Apa itu teori keseimbangan pendapatan nasional? Ya, kalau teman-teman pernah dengar rumusnya, adalah income sama dengan consumption plus saving. Ya, atau kalau diterjemahkan, pendapatan sama dengan konsumsi plus simpanan. Ya. Jadi kalau saya sederhanakan teman-teman, sebenarnya adalah cash in atau uang yang masuk itu harus sama dengan cash out atau uang yang keluar. Nah, teman-teman pegang dulu konsep ini. Ya, ini adalah konsep yang sangat mendasar. Namun kalau ini kita belum bisa pegang dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita masih akan mengalami kesulitan keuangan. Nah yang terjadi teman-teman, problemnya adalah cash out-nya lebih besar daripada cash in-nya. Sehingga teman-teman merasakan, kok saya masih mengalami kesulitan keuangan. Nah disinilah tips-tipsnya yang akan saya bagikan, bagaimana sih menggunakan konsep ini supaya kita berhasil atau sukses dalam mengatur pola keuangan. Nah, teman-teman, ya, supaya kita sukses dalam mengatur pola keuangan kita, tipsnya adalah kita harus mengoptimalkan seluruh elemen atau variabel yang ada dalam konsep tersebut. Nah, kalau lihat rumus tadi, sebenarnya ada 3 variabel yang bermain di sini, yaitu variabel income, variabel konsumsi, dan variabel simpanan. Ya, gimana tuh cara mengoptimalkannya? Nah, kita bahas satu-satu. Variabel yang pertama adalah variabel income atau pendapatan. Gimana mengoptimalkannya? Ya, mungkin teman-teman berpikirnya sama gitu. Kalau yang namanya income, ya kita naikin dong sebesar-besarnya gitu ya. Nah, apakah konsep itu salah? Ya nggak salah juga sih. Karena semua orang ingin income-nya tuh naik terus ya. Ingin income-nya semakin besar. Tapi teman-teman, based on pengalaman saya, di dalam mengoptimalkan variabel yang pertama ini atau variabel income, itu ada beberapa tips yang bisa saya bagikan. Yang pertama, buatlah income kita itu berasal lebih dari satu sumber. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya adalah untuk meminimalisir risiko kehilangan income. Contoh nih teman-teman, contoh. Ada seorang, kita sebut saja A gitu ya. A ini adalah seorang karyawan. Gajinya misalnya berapa ya? Gajinya misalnya 10 juta. Nah, si A ini tidak mempunyai keinginan untuk menambah sumber income lainnya. Dia hanya bergantung pada pekerjaannya saja. Tapi teman-teman, bandingkan kalau ada seorang yang namanya B, katakan. Nah, si B ini juga sama karyawan. Gajinya mungkin awalnya sama 10 juta. Tentunya dia juga berusaha meningkatkan kinerja sehingga gajinya bisa naik sama seperti A tadi. Tapi di luar daripada itu, si A ini ternyata punya usaha atau punya upaya untuk menambah sumber-sumber income lainnya. Ya, misalnya dia punya usaha freelance, atau dia punya investasi di properti, atau dia buka toko online, ya, atau dia ngajar di tempat lain, ya, di kampus-kampus, atau dia ngajar privat dan sebagainya, atau dia buka usaha yang lain di luar jam kantor dia. Nah, sehingga kalau di total ya teman-teman, si B ini mungkin gajinya sama 10 juta. Kemudian
dia juga punya sumber income lainnya yang berasal dari income lainnya tadi, nilainya juga sama 10 juta. Jadi totalnya sama 20 juta. 10 juta berasal dari gaji, 10 juta berasal dari sumber income lainnya. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita bandingin nih antara si A dan si B, kelihatannya sama ya, teman-teman. Si A jumlah income-nya 20 juta dari gaji. Si B jumlah income-nya juga 20 juta. 10 juta dari gaji, 10 juta dari sumber income lainnya. Ya. Teman-teman, kalau dilihat seperti ini, mana yang resikonya paling besar? Menurut saya yang resikonya paling besar adalah si A, karena sumber income-nya hanya satu. Suatu ketika di kondisi tertentu, katakan misalnya perusahaan tempat si A bekerja ini bangkrut, tentu si A ini bisa kena PHK. Dan seketika itu juga, sumber penghasilan yang satu-satunya tersebut, meskipun besar, bisa hilang dalam sekejap. Dan dia tidak punya sumber income lainnya. Sedangkan si B, karena dia punya beberapa sumber income lainnya, kalaupun perusahaan tempat dia bekerja sekarang terjadi suatu hal di luar dugaan yang mengharuskan dia di PHK, dia memang kehilangan income sebesar 10 juta, tapi dia masih punya income lainnya yang nilainya 10 juta. Ya, jadi dia nggak langsung serta-merta kehilangan income-nya. Nah, teman-teman, dari situ kita belajar. Ternyata yang paling optimal dalam sebuah income itu adalah berusaha untuk menambah sumber-sumber income lainnya. Nah, kemudian tips yang kedua untuk mengoptimalkan income yaitu adalah harus tetap fokus dan dikontrol dengan baik sumber-sumber penghasilan tersebut. Ya, teman-teman, boleh nggak punya income lebih dari satu sumber? Boleh. Tapi tips kedua adalah harus tetap fokus mengontrol semua sumber income tersebut. Jadi jangan hanya kita mengejar kalau gitu sumber income saya bikin banyak, tapi nggak dikontrol, itu sama aja teman-teman. Ya, akhirnya juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Tentu harus kita fokus dan kita kontrol dengan baik. Oke, itu untuk elemen yang pertama. Ya, tadi tips-tips dari elemen yang pertama atau elemen income. Sekarang saya bergeser ke elemen yang kedua, yaitu konsumsi. Ini bagaimana tips mengoptimalkan elemen atau variabel yang kedua, yaitu konsumsi. Tips yang pertama adalah kita harus bisa mengutamakan konsumsi yang memang merupakan kebutuhan pokok ataupun kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Contohnya makan, ya kan nggak mungkin makan kita hilangkan. Atau kesehatan, ya kalau memang kita dalam kondisi tertentu, ya mau nggak mau kesehatan harus kita dahulukan, ya. Atau mungkin pendidikan, misalnya saya pengen beli baju lagi, boleh nggak? Nah, itu teman-teman bisa cek apakah itu sebenarnya kebutuhan pokok sekali, sementara kalau kita cek mungkin di lemari baju kita sebenarnya baju masih banyak, ataukah memang kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Ya, contoh ya kalau misalnya memang tuh baju seragam, ya karena itu tidak bisa ditunda, ya silahkan kita harus beli gitu ya. Tapi kalau memang itu baju hanya untuk sekedar jalan-jalan, ya sementara di dalam lemari kita tuh udah banyak baju, udah penuh, apakah harus tambah lagi? Nah, itu yang harus teman-teman pertimbangkan. Kemudian tips yang kedua untuk mengoptimalkan konsumsi adalah cari alternatif pengganti atau substitusinya. Ya, contoh tadi kebutuhan pokok kita apa? Misalnya makan. Nah, oke, kalau gitu kita harus keluarkan. Nah, tapi kita cari alternatif pengganti atau substitusinya. Kalau selama ini kita makan maunya tuh di luar, di restoran, di mall, yang mungkin sekali makan tuh bisa ratusan ribu. Nah, sekarang kita cari alternatif penggantinya atau substitusinya. Jadi bukan makannya yang dihilangkan, ya. Jadi bukan kebutuhan pokoknya yang dihilangkan, tapi kita cari substitusinya nih bagaimana supaya bisa optimal. Ya, kalau biasa makan di mall, sekarang saya makan di rumah aja deh. Ya, mungkin kalau saya masak mungkin sop ayam, mungkin masak yang lain, ya ayam goreng dan sebagainya. Ternyata uang yang dikeluarkan itu tidak sebanyak kalau kita makan sekeluarga di mall. Ya, nah dari situ kan nanti kita bisa masih ada lebihnya. Ya, yang lebihnya tentu nanti akan masuk ke elemen atau variabel yang ketiga, yaitu simpanan atau saving. Ya, jadi nggak perlu kita ikut-ikutan tren yang akhirnya kita sendiri terjebak dalam sebuah arus konsumtif yang sebenarnya merusak pola keuangan kita. Akhirnya konsumsinya ini tidak optimal, menjadi kacau. Nah, kemudian tips yang terakhir untuk mengoptimalkan konsumsi adalah ingat sebuah pepatah, hemat pangkal kaya, pelit pangkal miskin. Jadi kalau kita berhemat bukan berarti kita pelit loh teman-teman. Contoh tadi, kebutuhan pokok kita adalah makan. Kalau selama ini makannya di mall atau di restoran, supaya kita hemat sekarang makannya di rumah, kita masak sendiri, ya pasti biayanya lebih hemat. Tapi bukan berarti supaya saya lebih hemat makannya mie instan aja terus deh. Nah, itu namanya pelit. Nah, kalau udah sakit teman-teman,
akhirnya biaya yang dikeluarkan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Akhirnya bukan hemat pangkal kaya, malah pelit pangkal miskin. Jadi harus kita bedakan antara hemat dan pelit. Nah, teman-teman, kemudian kita masuk ke variabel yang ketiga, yaitu variabel savings atau simpanan. Nah, bagaimana sih mengoptimalkan variabel yang ketiga ini atau saving? Ya, teman-teman, sebenarnya teman-teman di variabel ketiga atau variabel saving ini adalah salah satu tolok ukur bagaimana teman-teman sukses atau tidaknya dalam mengatur pola keuangan. Jadi kalau teman-teman tadi sudah sukses mengoptimalkan variabel yang pertama, yaitu variabel income, kemudian juga sudah sukses mengoptimalkan variabel yang kedua, yaitu variabel konsumsi, maka teman-teman bisa lihat variabel yang ketiga ini atau variabel savingnya itu pasti akan meningkat. Karena boleh dibilang variabel saving merupakan variabel yang lahir karena teman-teman bisa mengoptimalkan antara income dan konsumsi. Semakin optimal kedua variabel yang sebelumnya tadi, maka variabel saving ini akan semakin besar. Karena saving ini adalah jumlah uang yang tersisa dari uang masuk tadi, cash in, setelah dikurangi dengan konsumsi. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus melakukan saving? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan teman-teman gitu ya. Sebenarnya ngapain sih saya harus melakukan saving atau melakukan simpanan? Karena teman-teman belum paham, belum mengerti mengenai hal ini, sehingga banyak teman-teman yang ketika mendapatkan penghasilan itu langsung dihabiskan untuk konsumsi saja. Dapat gaji 10 juta ya habis buat konsumsi 10 juta. Nah, teman-teman, sebenarnya tujuan kita melakukan saving itu ada dua hal yang paling utama. Kenapa sih kita harus melakukan saving? Yang pertama adalah untuk kebutuhan yang lebih besar lagi di masa depan. Seperti apa contohnya? Seperti misalnya kita mau beli rumah. Tentu kalau saya tanya teman-teman semua, kepengen nggak nanti beli rumah? Kepengen. Tapi teman-teman mungkin belum kepikir dan nggak kepikir. Gimana ya caranya saya beli rumah? Tuh rumah begitu mahal gitu ya, harganya ratusan juta atau bahkan miliaran. Saya nggak punya uang sebesar itu. Benar teman-teman. Memang kalau kita langsung disuruh beli rumah sebesar itu atau semahal itu, kita nggak bisa karena memang uangnya nggak ada. Tapi bisa nggak belinya nanti? Bisa. Nah, makanya sejak sekarang harus kita melakukan saving atau simpanan. Kemudian tujuan kedua kita saving adalah agar kita bisa alokasikan kembali ke aset-aset yang produktif atau yang disebut juga kita melakukan investasi. Setelah tadi kita berhasil mengoptimalkan variabel income dan variabel konsumsi, masih ada lebih nih, jangan dipakai buat konsumsi lagi gitu ya. Tapi harus kita alokasikan kembali kepada investasi. Supaya apa? Supaya income-nya tuh nambah. Nah, ini udah mulai recycle nih. Balik lagi ke variabel income. Jadi dengan adanya saving atau dengan adanya investasi, ternyata nanti income kita bertambah. Nah, itu yang saya sebut ya, recycle money. Uang daur ulang. Kita mendaur ulang uang supaya uang tersebut muter kembali kepada kita dengan pendapatan yang lebih besar lagi. Nah, teman-teman, ya kalau kita udah tahu nih ternyata tujuan saving itu begitu penting, pasti kita mulai sekarang tuh pengen optimalkan saving, pengen optimalkan investasi. Nah, teman-teman, ini tips yang terakhir untuk variabel yang ketiga, yaitu variabel saving. Ada 3 tips aja dari saya. Yang pertama, dalam kita berinvestasi harus ingat prinsip high risk high return. Jadi harus sangat berhati-hati ketika kita memilih instrumen investasi. Nah, ini sebuah kesalahan besar bagi kita, khususnya anak muda, karena lebih mengedepankan emosi ketimbang akal sehat. Ketika memilih investasi itu pengennya return yang tinggi tanpa memikirkan resikonya. Padahal di mana-mana yang namanya hukum investasi itu prinsipnya adalah high risk sama dengan high return. Boleh nggak sih saya berinvestasi di return yang tinggi atau imbal hasil yang tinggi? Boleh. Tapi harus ingat, di dalam return yang tinggi terkandung resiko yang tinggi. Sehingga ketika kita memilih return yang tinggi, harus siap memitigasi atau mengelola resiko yang tinggi tersebut. Nah, teman-teman, kalau belum siap kita menghadapi resiko yang tinggi, maka saran saya pilih saja resiko yang rendah. Meskipun returnnya rendah, tapi setidaknya uang yang sudah kita capek-capek kumpulkan atau sisihkan tersebut tidak hilang, meskipun mungkin bertambahnya enggak sebanyak yang resiko tinggi atau return tinggi tadi. Kemudian yang kedua, harus kita kelola sendiri investasi kita. Nah, ini yang kadang-kadang kita juga malas mengelola investasi kita sendiri, malas belajar, pengennya returnnya yang tinggi, tapi nggak mau pelajari karakteristik dari investasi yang returnnya tinggi. Kemudian kita serahkan ke orang lain, serahkan kepada planner, ya, serahkan kepada manajer investasi yang mungkin nggak jelas, financial planner yang nggak jelas.
dengan harapan supaya uang kita dikelola dan returnnya tinggi. Nah, karena kita nggak paham, kita hanya menyerahkan begitu saja, akhirnya uang kita malah bisa hilang. Nah, yang terakhir, tips dari saya untuk mengoptimalkan saving atau investasi adalah kita harus menentukan tujuan investasi kita ini untuk jangka pendek atau jangka panjang, ya. Karena apa? Kalau kita sudah menentukan jangka pendek atau jangka panjang, nanti kita akan memilih instrumen-instrumen investasi atau instrumen saving itu yang liquid atau yang tidak liquid. Kalau tujuannya kita adalah jangka pendek, maka carilah instrumen yang liquid. Ya, contoh tabungan, contoh deposito yang mungkin tenornya hanya sebulan. Jadi, in case kita butuh uang cepat, ya kita bisa buru-buru cairkan. Mungkin contoh juga logam mulia LF, itu kan mudah dijual. Tapi kalau tujuan kita jangka panjang, nah boleh kita cari instrumen yang jangka panjang. Nah, contoh misalnya kita beli properti, kita mungkin beli saham yang blue chip dan sebagainya. Kayak contoh properti itu kan nggak gampang dijual, tapi untuk jangka panjang oke gitu ya, karena harganya akan semakin naik. Nah, teman-teman, itu tadi semua tips untuk mengoptimalkan dari ketiga variabel rumus tadi, yaitu income sama dengan consumption plus saving. Silakan teman-teman coba ya setelah menonton video ini, karena saya sendiri sudah mencoba. Nah, sehingga teman-teman meskipun dalam kondisi seperti ini ya, saya masih bisa mengatur pola keuangan saya tetap sehat dan tetap stabil. Nah, teman-teman, demikianlah tips saya yang bisa saya bagikan dalam video saya kali ini. Semoga tips yang saya bisa bagikan ini teman-teman bisa coba ya, bisa berhasil, dan kita semua bisa menuju ke suksesan yang sama. Jadi ingat prinsipnya bahwa anak muda harus bisa mengatur keuangannya sendiri. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di video selanjutnya. Salam sukses, dadah.